anak-anak kecil yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di lingkungan kita menjadi cermin hidup dan menjadi guru kita dalam mengembangkan iman kita masing-masing. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 12 Agustus, Pekan Biasa yang ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menyertai dan membimbing umat-Mu melalui perantaraan para nabi. Kini Putra-Mu sendiri telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami sebagai Nabi Agung. Semoga kami patuh dan setia pada bimbingannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 1-5, ayat 10, dilanjutkan ayat 12-14. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk terus-menerus membangun sikap tobat. Meskipun kita semua sudah dibaptis dan terbebas dari dosa asal, tetapi kita masih mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan sering pula kita mengikuti kecenderungan itu sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kita diajak untuk bertobat. Saudari-saudaraku yang terkasih, proses pertobatan itu dimulai ketika kita bisa seperti seorang anak kecil yang polos,
jujur, apa adanya, dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya punya ciri-ciri seperti anak-anak kecil itu. Sebagai orang beriman, kita diharapkan berani menanggalkan topeng kemunafikan yang selama ini menghiasi hidup kita, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang selalu menjadi kebanggaan kita, dan ketidakpatuhan terhadap Allah yang terus berulang kali dari waktu ke waktu. Saudari-saudaraku yang terkasih, anak-anak kecil yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di lingkungan kita menjadi cermin hidup dan menjadi guru kita dalam mengembangkan iman kita masing-masing. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita. Dan pertobatan yang seperti itu tidak hanya akan membuat kita serta hidup kita ini semakin berkualitas, tetapi juga akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang hidup bersama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, ketika para murid bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, dan Yesus menjawab, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, seturut sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk menjadi anak-anak Allah yang baik, yang selalu polos, yang jujur apa adanya, dan tentunya selalu mau memperbaiki ketika kita salah, ketika ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberi kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah itu. Ya Tuhan, semoga kami memiliki kerendahan hati dan niat yang kuat untuk bertobat, sehingga kami mampu untuk terus membenahi hidup seturut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian,
keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.